Layarnya masih berwarna hitam, Ibu. Belum, Bu. Hitam. Oke, udah, Bu. Sudah terlihat. Oke. Oke, baik. Ya, jadi kalau variabel itu kan tadi nilainya 1, ya kan? Cuman 1 nilai gitu. Nah, kalau misalkan kita namanya di dalam tuples itu kita boleh menyimpan lebih dari 1 nilai dari 1 variabel ini gitu. Nah, tapi tipenya sama dia itu ya. Jadi tipenya sama. Kemudian dia ada, kenapa disebut dengan order sequence? Karena dia punya indeks ya. Jadi dia order sequence seperti itu. Kalau nilainya mah berapa aja sih gitu. Jadi di situ ini adalah contoh dipisahkan dengan koma. Nah, nanti Anda bedain ya. Kalau untuk tuples itu dia pakai tanda kurung seperti ini, bukan kurung siku. Itu nanti ada beda lagi di situ untuk tuplesnya. Kemudian, nah, tulis ya. Oke, nah untuk tuples Anda dulu mungkin, nah untuk tuples ini agak sedikit beda. Jadi ada beberapa tipe di sini. Jadi ada string, ada integer, ada float. Jadi dia bisa kita gabung ke list yang tadi mestinya ini tuh salah. Ini kenapa ada di sini ya? Jadi untuk yang tuples ini Anda bisa menggunakan beberapa yang beda gitu. Kalau di sini dia umumnya tipenya sama semua, tapi kalau di sini Anda bisa masukin string, Anda bisa masukin integer, Anda bisa masukin float gitu. Jadi tipe datanya bisa beda, tapi kalau yang list tadi tipe datanya sama gitu. Terus nanti juga sama, dia juga punya indeks seperti itu ya. Kemudian, nah tadi ini, jadi setiap tuples itu juga dia punya indeks, indeksnya dimulai dari 0 ya. Jadi indeksnya nggak dari 1, dari 0, berarti ini 0, 1, 2, seperti itu. Nah untuk mengakses indeksnya biasanya pakai kurung siku. Nah ini kurung siku seperti ini. Nah kalau itu min 1, nah ini seringkali nih di ujian ini kalau ada tes itu suka nggak tahu, karena tadi biasanya dari 0, 0, 1, 2 gitu. Tapi di dalam Python kita bisa ngakses sebaliknya dari belakang ke depan. Nah, kalau dari belakang ke depan, ini kita ini min 1 mulainya. Jadi yang terakhir ini min 1. Jadi min 1, min 2, min 3 gitu. Jadi ada 2 nih cara kita ngakses elemen. Jadi kalau saya mau ngakses elemen yang terakhir, itu saya pakai min 1. Misalkan lebih cepat dari belakang gitu kan. Nah, berarti saya pakai minus. Tapi kalau misalkan lebih cepat dari depan ngaksesnya, berarti saya pakai yang dari 0, 1 seperti itu. Nanti saya akan coba kalau sempat waktunya ada beberapa trik-trik gitu kalau Anda untuk ujian. Saya minggu lalu ngambil sertifikasi di Huawei gitu. Nah, itu untuk AI-nya, AI sebetulnya, tapi itu data science gitu sebetulnya juga. Itu ada juga soal-soal kayak gini yang tricky. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan ini adalah tuples 1, 2, 3, 4, 5 karena indeksnya mulai dari 0, maka kita mulai dari 0 gitu ya. Kemudian kalau kita mau mengakses nilainya kan 0.23 gitu. Nah, ini artinya saya mau mengakses 0, 1, 2. Jadi sebanyak 3 gitu ya. Jadi 0, 1, 2. Kemudian saya mau mengakses dari 3 sampai 5. Nah, berarti itu dari 3 karena dari 0 pasti 3 sama 4 gitu kan yang ke indeks ketiga sampai dengan kelima. Jadi ini hasilnya. Nah, itu cara kita mengakses indeksnya. Kemudian apalagi di sini? Panjang. Jadi kalau kita pengen tahu panjang di tuples, nah itu ada namanya fungsi length. Jadi ada length di sini, berapa length dari tuples. Nah itu kita bisa dapetin angka 5 seperti itu, ya. Apa ini yang di bawahnya? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. How last index is larger than length tuple, we can use command length. Oke, ya udah. Apa ya yang bawahnya? Oke lah, ignore dulu. Oke, kemudian yang ini, nah ini apa? Ini assignment ya. Kalau tadi Anda lihat di situ. Jadi misalkan di sini ada apa misalkan? There are 5 elements. Tuples are immutable. Jadi di sini misalkan rating sama dengan ini, kemudian rating 1 sama dengan ratings. Nah, bentar.
Oh, ya. Jadi tuples itu sifatnya tuh immutable. Jadi immutable itu kita nggak bisa. Jadi kalau dia itu apa namanya diassign seperti itu ya seperti itu gitu kan. Jadi dia karena memang pakai indeks sih pastinya. Jadi nggak mungkin juga dia bisa berubah seperti itu ya. Jadi akan tetap sama. Nah ini contohnya misalkan. Jadi sekali lagi tadi makanya saya tadi bilang kalau misalkan kita punya dua variabel rating sama rating 1 itu artinya saya punya dua address sebetulnya gitu. Saya punya dua address, ada rating 1. Jadi reference ini maksudnya merujuk kemana gitu kan. Nah, ketika saya melakukan assignment, saya bilang bahwa rating 1 itu dikasih nilai ratings. Nah, berarti si ratings 1 ini, si rating 1 ini, ya betul, itu akan mengarah ke apa namanya nilai yang sama dengan rating seperti itu. Jadi dia akan nge-reverse ke tempat yang sama. Jadi ini dia akan punya nilai yang sama juga seperti itu ya. Sih sama seperti reference. Tapi kalau ini apa? Let's say we want to change elemen 2. Oh, gini. Jadi kalau misalkan saya misalkan tadi udah assign rating 1 dengan ratings, kemudian tiba-tiba saya mau mengubah angka misalkan di variabel ratings ini, maka apakah rating 1 itu akan otomatis mengarah ke apa namanya? Ke nilai yang sama. Nah, itu belum ya. Jadi dia tidak gitu ya. Jadi misalkan we want to change elemen pada indeks kedua dengan angka 4 gitu. Karena tuples itu bersifat immutables, maka kita nggak bisa otomatis rating 1 itu nilai indeks keduanya itu berubah jadi 4. Enggak, karena itu beda gitu ya. Jadi sifatnya tuh dia hanya apa ya tidak immutable itu jadi sebenarnya dari variabelnya ini dia nggak akses, nggak nge-replace alamat memori yang sama gitu. Dia hanya ngerujuk, hanya menunjuk aja. Jadi yang dimainkannya itu pointer ya, bukannya alamatnya langsung lah gitu kalau di ORCOM itu. Sehingga berdampak gitu untuk kasus tersebut. Oke, ini ratings. Oh, yang tadi ya. Jadi kalau ratingsnya kita kasih ini adalah nilai tuplesnya, kemudian ini akan tetap rating satunya itu akan bernilai. Oke, ini cuma ngurutin aja. Jadi ada variabel, ada apa? Fungsi sorting. Jadi kalau mau sorting ini ada option. Kemudian ini apa lagi? Oh ya, di dalam tuples juga itu ada namanya nested variable ya. Nested itu ada bersarang. Nah, bersarang ini jadi di dalam list ada list gitulah kurang lebih. Jadi di sini ada tuples, kemudian ada 1, 2. Nah, indeks ketiganya 0, 1, 2, indeks keduanya itu misalkan ada list lagi di dalamnya, ada tuples lagi. Nah, ini boleh kita menyatakan seperti ini. Jadi ini ada dua nilai. Yang ketiga juga ada dua nilai, yang keempat ini bahkan ada di dalamnya ada lagi gitu. Jadi itu boleh, kita bisa menyatakan seperti itu. Nah, karena dia bentuknya itu nested gitu ya, maka biasanya kita menyatakan indeksnya itu dalam bentuk bukan satu dimensi ya. Jadi kita nyatakannya dua dimensi. Jadi misalkan ini NT 21 artinya apa? Indeks kedua ambil 1 karena ini 0 dan 1 gitu kan. Dimulai dari 0 1 maka hasilnya rock gitu. Dan bagian ini masih gampang. Ya, ini sama. Nah, ini cara-cara mengakses nilainya aja ya. Jadi ini misalkan ini indeks yang pertama itu indeks 3. Jadi kita dari keseluruhannya dulu itu berapa, kemudian di dalamnya itu dia indeks keberapa sama cara ngitungnya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk yang tuplesnya ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke list. Nah, kalau list, nah beda tadi tuh. Kalau tuples itu ada kurung. Kalau list itu kita pakai tanda kurung siku ya, pakai bracket seperti ini. Ini beda.
Nah, perbedaan utamanya kalau kita list sama pakai tuple, tadi kalau tuple itu dia tidak mutable ya, jadi atau immutable. Nah, kalau di list, nah ini kan apa namanya, dia itu mutable. Jadi kalau kontennya sih sama ya, biar bisa multi value lah, sama gitu, bisa string, bisa gabungan dari beberapa. Coba kita lihat yang ininya masih sama nih, ininya masih sama. Terus mana ada yang ininya juga masih sama untuk yang indeksnya. Penjelasan mutable. Oh, sebentar. Ya, ini ini udah. Nah, untuk list itu ada beberapa fungsi yang perlu diketahui. Jadi misalkan ini L sama dengan ini, jadi ada 3 nilai. Kemudian ada L extend. Nah, berarti kita tuh menambahkan nilai ke dalam list tersebut gitu. Jadi ini misalkan kita nambahin 2, jadi kita L extend. Nah, ini ada. Jadi sekarang yang tadinya cuma 3, jadi ada 5. Jadi nambahin, kemudian ini sama, ada extend. Ya, masih sama. List. Ini apa bedanya? Append. Apa bedanya append sama extend? Kalau extend itu dia jadinya satu list gitu ya. Dia nggak misah gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai append itu kita ada kayak tadi nested. Jadi kita punya list di dalam list gitu. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3. Jadi ini indeks ketiga. Di dalam indeks ketiga ada 2 nilai. Itu bedanya append sama extend. Oh iya, jadi biasanya ujian juga apa bedanya extend sama append itu juga sering tuh ditanyain. Apalagi di sini? Ini sama ya tadi ya. Ini gabung masuk ke sini. Ini di append berarti. Oh, coba nih lihat yang ini. Michael Jackson, append A. Nah, ini kenapa ini begini? Anda lihat di sini. The list L is modified by adding to. Kan tadi kalau extend itu langsung dimasukin ya, nggak bikin nested ya. Dan apa kalau misalkan ini di L append A, bener nggak ini hasilnya? Ayo. Kan tadi kalau di append, mana append? Ini append kan? Append pop 10, kayak gini ya. Nih, ada yang bisa jawab? Kenapa? Itu kan karena yang itu Bu, yang udah ditambahin dulu ke extend, popnya udah masuk, pop dan 10-nya udah masuk ke dalam list, lalu append A dia masuk juga. Jadi mungkin maksudnya itu yang append itu juga bisa sebagai extend kalau dia cuma satu nilai. Ya betul. Jadi kalau misalkan dia cuma 1, dia akan langsung dimasukin aja. Karena kan nggak ngaruh kan, indeksnya kan cuma 1 ya kan. Jadi kalau misalkan multi value, nah itu dia kalau kita pakai extend itu dia akan otomatis gitu. Itu sih bedanya itu. Oke, apa tadi ini list? Ini benar. Oh ini cuma ngakses ya? Sebentar ini apa? Oh. Misalkan A sama dengan ini, kemudian saya ngakses A0. A0, A yang ke, oke. Nah, ini ada yang bisa jawab? Mengganti isinya, Bu. Mengganti, kenapa bisa mengganti isinya? Kenapa nggak, tadi bedanya kalau dengan tuple itu apa? Dia nggak bisa ya, kita memasukkan seperti itu ya, karena dia Immutable. Kalau list itu bisa, jadi kita bisa langsung mengassign indeks ke 0 dengan hard rock seperti itu. Nah itu bedanya. Jadi kalau di tuple itu nggak boleh, nggak bisa kita melakukannya. Kalau di list itu bisa. Jadi ini mengassign indeks ke 0 dengan hard rock. Ini sama assignment. Betul, udah pada pinter ini. Kemudian Del ini ngakses aja, jadi kita hapus.
Apalagi di sini kita skimming cepat aja. List, split. Apa ini? Komennya hard rock. Jadi jadi cuma misahin aja ya. Jadi ini ada string to list. Oke, ya. Jadi misalkan saya punya string hard rock gitu, kemudian saya pakai perintah split. Nah, ini jadi langsung dia berubah jadi list kayak gitu. Oke, misahin. Jadi perintah split. Jadi kalau Anda punya string seperti ini, kemudian Anda panggil function split. Nah, Anda bisa langsung maksudkan pemisahnya apa. Nah, jadi dia akan langsung terpisah seperti ini. Jadi ini Anda nanti ingetin aja pertis dari list itu apaan aja lah gitu. Ini sih masih gampang. Ya, oke. Nah, ini dia. B sama dengan B0 sama dengan hard rock, A0 sama dengan banana. Terus perintahnya apa lagi? B0 hard rock, when is it variable equal? If we change A to banana, oke. Jadi kita masih list yang tadi. Oke. Karena dia sifatnya immutable, maka A dirubah list B indeks ke 0, nilainya dirubah jadi hard rock. A ini dirubah jadi banana. Ini di mana perintahnya sih? Ini kan kalau nge-reverse ini harus di assignment ya. Sebentar. Kok tiba-tiba ngejelasin reference? If we change first the banana and we get side effect value. Mungkin tadi dengan dengan deklarasi yang di awal tadi gini. Jadi masih tetap berlaku. Ya, betul. Dengan kita tadi mengassign variabel yang nilai yang baru terhadap sebuah indeks, maka dia akan otomatis juga berubah seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk yang list. Saya pindah dulu ke Jupyternya. Kita cari yang susah. Oke. Oke, ini sebetulnya kita belum masuk ke for aja, untuk loopingnya belum masuk. Oke, nah jadi ini kalau tanda kurung kurawal apa list apa tuple? List, Bu. Oke, ini list. Jadi Anda harus ingat bedanya. Jadi ini adalah list, kemudian kita misalkan mau mengakses indeksnya, mau mengakses nilainya, maka kita pakai indeksnya mulai dari 0 seperti itu. Kemudian, nah ini cara, ini. Nah ini, kita punya variabel dogs. Kemudian si dogs ini di-assign ke dog. Kemudian yang di-print adalah dog. Nah ini sama. Kemudian ini saya nampilin Australian Cattle. Oke lah ya. Ini karena isinya itu adalah string. Nah ini sama. Jadi kalau tadi juga di tuple, kalau kita mau akses dari belakang itu pakai negatif. Jadi kita bacanya dari belakang, maka hasilnya ini yang terakhir, yang belakang. Terus sama kalau min 2 berarti dari belakang, min 1, min 2 seperti itu. Tampilin yang tengah. Kenapa ini error? Doc sama dengan docs 4, negatif. Nggak ada kan? Karena mulainya dari min 1, min 2, min 3, min 4-nya nggak ada gitu ya. Jadi makanya di sini errornya itu adalah out of range. Ya, jadi indeksnya tidak masuk gitu karena cuma ada 3. Min 3 sampai dengan min 3. Oke. Ini nanti temannya. Oke, looping kita belum masuk. Saya skip dulu. Indeks looping ini looping ya. Ini. Oke. Nah ini ini tadi ada
apa namanya function yang Anda perlu ingat ya, ada append tadi, ada extend untuk di list. Jadi ini append itu kita nambahin gitu, jadi masukin ke dalam list. Jadi ini kosong awalnya, kemudian di append 3 kali. Jadi kita nanti akan punya list yang isinya tuh ada 3 seperti itu. Jadi ada function dari append ini sort untuk ngurutin tadi ya. Ada yang aneh nggak sih? Oke, ini nge-sort ya. Jadi ini list untuk nge-sort. Bedanya apa sort dengan sorted? Bedanya apa? Sort sama sorted? Ada yang tahu? Jadi ini number sama dengan 1, 3, 4, 2. Kemudian di sini ada sort. Nah ini jadi 1, 2, 3, 4 ya karena di sort. Sama ini numbers reverse dibalikin gitu kalau Anda mau ngebalikin. Nah ini ada sorted. Kira-kira apa bedanya ya? Kalau sorted itu untuk mengembalikan ke indeks awal. Kayak apa contohnya? Misalkan kan ini 1, 3, 4, 2. Terus kita sorted numbers. Jadi 1, 2, 3, 4. Bedanya apa dengan sort? Jadi kalau kita masukin ke sort, kan hasilnya 1, 2, 3, 4. Ayo. Apa Mas tadi? Balikin indeksnya gimana? Salah, Bu. Salah. Coba kita lihat di sini. Sorted sama sort. Ya. Bentar. Nah ini dia. Bedanya sedikit sih Mas. Ini apa masalahnya? Kalau kita mau ngebalikin, nah mau di reverse, maka kita pakainya sorted gitu. Tapi kalau kita mau, kalau sort itu mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Sorted. Sebentar ini ya. The reverse function give an order ya balik kan. Whenever you consider a sorting, keep in mind you cannot recover the original order. If you want to display in sorted order but preserve the original order, you can use sorted. Kayaknya original order. Kalau sort dia otomatis baru wait. 2, 4 apa? Saya lupa. Sorted sama print. Ini tampilin. Wait. Kok telat amat ininya. Maaf Bu, Ya. ada jawaban dari Mas Yusuf Oh, ada chat. Mana? Anjani. Iya. Aku chat sambil ini sebentar. Iya, katanya Chat. beliau sedang sakit gigi Bu. Kenapa? Ya, jadi nggak bisa ngomong. Nah, mungkin saya bacakan aja Bu. Menurut beliau, bedanya kalau pakai sorted bisa dikembalikan ke data awal yang tidak berurutan. Tapi kalau yang sort, kita nggak bisa kembalikan lagi seperti itu. Makanya saya juga tadi. Jadi betul. Jadi itu kaitannya dengan indeksnya kan? Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau misalkan sorted itu tadi indeksnya tetap sama gitu. Jadi kita bisa apa namanya? Bisa pakai yang aslinya gitu. Tapi kalau misalkan pakai sort itu nggak bisa gitu ya. Betul. Jadi itu nanti bisa dites dari indeksnya sih Mas. Contohnya misalkan, oh ini sebentar, print numbers coba ya, print numbers 0. Oke, print numbers 0 ini kan 4. Ya, karena tadi udah di reverse. Oke. Bentar ya, kalau ini. Nah, betul kan? Itu Mas, nih gampang penjelasannya ya.
Jadi kalau misalkan kita tadi pakai sort ya, berarti kan dia itu sudah apa namanya? Kalau kita pakai sort, indeksnya pun berubah gitu. Kan tadi misalkan aslinya 1, 3, 4, 2, ya kan? Terus kita pakai sort gitu. Nah, ketika kita pakai sort, misalkan ini di reverse, maka kan dia akan mengubah jadi 4 tadi berapa? 4, 3, 2, 1. Nah, ketika saya pakai panggil indeks ke 0, nah itu jadi 4 karena tadi udah ikut berubah. Tapi kalau sorted itu beda. Ya, jadi kalau misalkan sorted itu tetap gitu. Jadi kalau misalkan tadi Anda sorted, ini kan tadi munculnya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, tapi apa namanya? Sebentar tadi. Coba kita reverse. Jadi fungsi sorted mirip seperti print itu. Iya, Jadi betul. display aja, bukan untuk intervensi variabelnya. Iya, betul, betul, betul seperti itu. Jadi kita kalau misalkan apa ya namanya? Kaitannya dengan bentar indeks ini nggak ada ya, tapi ini kan cuman print ya, bukannya anu. Ya, oke. Kalau ini reverse tadi sama ya, ngebalik. Oke. Ya, betul. Jadi urutannya kalau misalkan kita pakai sorted itu akan tetap sama, tapi kalau misalkan pakai sort itu tidak gitu ya. Jadi nggak bisa dibalik lagi. Ya, betul seperti itu. Oke. Kemudian kalau tadi untuk list tadi length udah ya, jadi untuk panjangnya saya cari yang oke untuk append. Nah, ini untuk append tadi muncul ya di akhir. Mungkin ini nggak ada yang aneh lah. Ini length panjang. Kenapa ini error? Username sama dengan Bernice kode Aaron. User count sama dengan panjangnya. Nah, kemudian panjang dari username. Kemudian print ini plus user count. Kenapa error? Karena apa masalahnya ini apa? Can only concat string, not integer. Maksudnya gimana? Beda tab. Itu masih belum string. Betul ya. Jadi kalau user count ini tipenya apa? Integer, Bu. Betul, integer karena ada fungsi length-nya gitu ya. Kemudian kalau mau di concat dengan apa? Ini kan string ya. Gitu. Betul. Jadi nanti kita dulu convert menjadi string. Nah, ini dia. Jadi ini di convert di string seperti itu. Oh, ini cuman exercise aja. Ini tadi sudah. Sebentar ya. Oh, fungsi pop. Tadi peng di PPT-nya ya dari IBM. Tapi nggak apa deh. Oke, popping. Ada yang tahu popping? Jadi misalkan ada